Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas isu yang heboh nih, yaitu bahwa gagal bayar di Akulaku tidak bisa membuat rekening bank. Nah, ngeri kan? Gara-gara gagal bayar di Akulaku, tapi Anda tidak bisa membuat rekening bank yang baru. Oke, teman-teman, simak saja videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun berada? Saya selalu mendoakan kalian agar ketika kalian sedang menonton video saya ini, kalian dalam kondisi sehat, bugar, dan pikiran yang fresh dan tenang serta damai. Jadi kalian-kalian yang dalam situasi gagal bayar seperti ini tetap untuk mengutamakan kondisi perekonomian keluarga Anda. Abaikan segala macam bentuk teror yang datang silih berganti menghampiri kalian semua, baik itu via telepon, via WA. Hiasi hidup ini dengan keceriaan. Jangan murung hanya gara-gara Anda saat ini sedang gagal bayar. Banyak sekali sekarang teror yang tidak mendasar dan ancaman-ancaman yang tidak memakai logika. Dan kali ini ada isu yang berkembang, yaitu bahwa gagal bayar di Akulaku tidak bisa membuka rekening baru di bank. Nah, ini kan ngeri. Sampai seperti ininya gagal bayar di Akulaku menyebabkan hal ini sampai terjadi. Simak videonya secara detail agar teman-teman juga bisa memahami seperti apa sih dan harus menyikapinya bagaimana. Akhir-akhir ini banyak sekali ya hal-hal seperti ini. Intimidasi yang Anda terima sebagai nasabah yang gagal bayar. Tentu hal ini pertama kali yang saya ingin tekankan adalah bagaimana respon awal. Sekali lagi, bagaimana respon awal? Karena respon awal tersebut akan menentukan proses selanjutnya ketika Anda sedang gagal bayar. Nah, itulah nanti yang akan saya bahas. Semoga video ini bermanfaat, tapi sebelumnya beri saya semangat dan support teman-teman agar channel ini tetap ada membersamai kalian, agar saya tetap semangat, agar saya tetap eksis berada di depan kalian, di garda terdepan untuk memberikan informasi dan motivasi terkait gagal bayar. Untuk itu bantu saya ya teman-teman semua untuk di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan teman-teman bisa membagikan video saya ini ke beberapa teman yang saat ini sedang dilanda gagal bayar, yang saat ini sedang kebingungan akibat gagal bayar. Silakan bagikan ke teman-teman kalian, atau kalian bisa bagikan juga ke media sosial kalian. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah salah satu pahala jariah yang akan kalian dapat karena kalian sudah menebarkan informasi untuk mereka yang sedang mengalami musibah atau masalah. Ya, teman-teman semua dimanapun berada, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan Akulaku. Bagaimana sih Akulaku ini melakukan penagihannya sampai sedemikian rupa Akulaku akan memblacklist Anda di bank sehingga Anda tidak bisa membuka rekening bank baru. Ngeri kan? Sampai seperti itunya. Sementara rekening bank itu adalah sesuatu transaksi yang pasti diperlukan untuk keseharian Anda, baik itu Anda sebagai karyawan ataupun Anda sebagai usahawan. Ya teman-teman, ini adalah salah satu laporan yang dikirimkan oleh member Paguyuban Melawan Pinjol. Ya, Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia ini adalah sebuah wadah yang ada di grup Facebook yang mana menampung para korban pinjol baik legal ataupun ilegal untuk mereka bersatu padu di sini, saling sharing, saling curhat, mereka saling kuat menguatkan satu sama lain, berbagi cerita. Dan alhamdulillah dalam grup ini tidak ada spam pinjol yang berkeliaran, tidak ada penawaran-penawaran pinjol, joki pinjol. Kalaupun ada kedapatan, insya Allah akan langsung dilaporkan oleh para member atau mungkin admin melakukan sweeping, kedapatan langsung di-kick dari grup. Ya, alhamdulillah jadi clear ya. Kalian mau sharing apapun di sini tanpa dikepoin, tanpa dimata-matai oleh para pelaku pinjol laknat ini. Teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi, silahkan. Dan insya Allah kalian bisa gabung asal menjawab seluruh pertanyaan yang admin ajukan. Oke, kembali ke topik bahwa Akulaku
akan melakukan blacklist sehingga Anda tidak bisa membuka rekening baru di bank, rekening apapun ya. Bahkan ini akan berpengaruh juga ketika Anda akan mendaftar BPJS, ketika juga Anda akan mendaftar ke asuransi-asuransi lainnya. Nah, ini tambahannya ya, selain tadi Anda tidak bisa membuka rekening bank, Anda juga tidak bisa membuka BPJS, Anda tidak bisa membuka asuransi atau daftar asuransi-asuransi lainnya. Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya ceritakan di awal video bahwa ini adalah laporan atau sharing yang dibawakan oleh member Paguyuban Melon Pinjol. Saya akan bacakan di sini ya. Bagaimana keterangan dari Aku Laku, yang mana Aku Laku menjelaskan bahwa nasabah ketika sudah gagal bayar di Aku Laku tidak bisa membuka rekening baru di bank ya, dan juga tidak bisa membuka BPJS, tidak bisa juga mendaftar di beberapa asuransi swasta maupun asuransi yang BUMN ya. Saya nggak ngerti kok bisa seperti ini. Kita simak saja ya. Ini saya bacakan, saya tampilkan agar kalian juga bisa baca. Dari 0858676799 sekian, ini dari Aku Laku logonya ya. Sengaja abaikan saja pesan ini terus-menerus. Besok-besok kalau ada kendala di BPJS, asuransi, atau mau buat rekening baru atau bank, tidak bisa, jangan stres. Sudah diperingati berkali-kali dengan cara harus, tapi Anda tidak ada itikat yang baik. Besok anak-anak muda yang punya hutang di sini mau kerja tapi perusahaan cek BPJS, ternyata pas dicek sama perusahaan ada background hitam dari BPJS, checking BI dan lain-lain sulit. Mungkin baiknya pertimbangan kembali untuk segera pulihkan data Anda di sini. Respon chat ini silahkan, mau cicil atau restruk silahkan dimanfaatkan dengan baik. Ya. Di sini dia mengancam ketika Anda akan membuat rekening baru, Anda tidak bisa ya membuat rekening baru di bank. Ketika Anda akan mendaftar BPJS, Anda tidak bisa. Ketika akan mendaftar asuransi lain, Anda tidak bisa. Anda pun ketika dicek BPJS-nya, mau melamar kerja, terus dicek BPJS-nya ternyata di blacklist atau di background hitam ini ya. Menurut pengakuan dia itu tidak bisa juga. Anda tidak bisa kerja. Jadi begini teman-teman semua. Tadi saya bilang bahwa respon Anda adalah menentukan ke depannya ini bagaimana. Sekarang banyak sekali pertanyaan, Pak, ini ke depannya ketika saya gagal bayar itu seperti apa ya Pak? Pertanyaan kalian ini sebenarnya bisa kalian jawab atas respon pertama kali kalian meresponi setiap kali ancaman yang masuk, setiap kali statement yang sudah dibuat oleh para DC pinjaman online. Jadi yang utama adalah bagaimana Anda merespon. Bagaimana respon Anda yang pertama kalinya. Itu yang akan menentukan ke depan seperti apa. Sama halnya dengan hal seperti ini ya. Pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak mesti terjadi, atau ketakutan seperti ini harusnya tidak ada ketika respon Anda dari awal sudah seperti apa. Saya mau respon Anda ketika melihat hal-hal seperti ini adalah logika yang di kedepan, logika yang dimainkan. Jadi ketika Anda menerima seperti ini, bahwa Anda tidak bisa membuka rekening baru di bank akibat Anda gagal bayar di pinjaman online, khususnya di Aku Laku seperti ini, Anda tentu bisa bermain logika. Begini loh kawan-kawan. Membuka rekening baru itu adalah aktivitas seseorang yang memiliki dana, ingin menyimpannya di bank agar safety. Mungkin ada beberapa yang ingin mendapatkan kelebihan atau bunga. Dan ini dijadikan sebagai sesuatu tempat penyimpanan yang teraman dan paling aman menurut nasabah yang calon nasabah bank ini ya. Karena mereka nggak mungkin juga menyimpannya di rumah. Uang-uang tersebut lebih praktis disimpan di dalam rekening, dimasukkan ke bank untuk kelancaran mereka bertransaksi, bisa dengan M-Banking, bisa dengan SMS Banking, atau misalnya mereka dengan menggunakan kartu gampang dimanapun, atau mereka melakukan gesek, debit, tunai, atau apapun ya, aktivitas seperti itu yang biasa dilakukan di zaman era digitalisasi seperti ini. Lalu pertanyaannya sekarang banyak sekali marketing bank yang menawarkan untuk membuka rekening, untuk kartu kredit lah, untuk membuat hal-hal penawaran-penawaran untuk bisa bergabung dengan bank tersebut sebagai nasabah. Tentunya
nasabah-nasabah yang akan membuat rekening baru itu wajib melampirkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan oleh beberapa bank, baik swasta maupun negeri atau BUMN ya. Bank seperti ini tentunya sangat senang ketika Anda bisa menjadi bagian dari mereka, ketika Anda bisa bergabung dan menjadi nasabah mereka. Lalu pertanyaannya di mana? Nah, nyambung dong ya. Sekarang ada ancaman bahwa Anda tidak bisa membuka rekening bank. Dasarnya dari mana? Dasarnya pijakannya dari apa? Jadi saya mau teman-teman ketika merespon hal-hal seperti ini, teman-teman harus bermain logika. Jadi bermain tuh logikanya, ini logis nggak ya seperti ini. Mereka harusnya mencantumkan, karena Anda gagal bayar di pinjaman online sesuai dengan surat edaran misalnya, sesuai dengan peraturan BI misalnya kan. Kalau ada seperti itu mungkin masuk akal. Tapi itu pun harus kita cek dan cross check benar tidaknya aturan, surat edaran atau apapun yang berkaitan dengan Anda tidak bisa membuka rekening baru. Paham ya? Tangkap ya sampai sini. Jadi hal-hal seperti itu sangatlah tidak logis. Sekarang bank berupaya mati-matian mempromosikan perusahaannya, kantornya, banknya, agar dikenal oleh masyarakat umum, agar masyarakat tertarik untuk menginvestasikan atau menyimpan dananya di bank tersebut, dan Anda diberikan sedikit profit ataupun beberapa keuntungan atau manfaat atau value, sehingga Anda benar-benar berkenan untuk ada sebagai nasabah. Sekarang mereka bertentangan, mereka bilang kalau nunggak di pinjol ini, di pinjol aku laku, Anda tidak bisa membuat rekening bank. Kata siapa? Ente membuat aturan sendiri, Bung. Ya, sekarang masyarakat sudah pintar. Banyak sekali video-video motivasi seperti ini, video-video edukasi seperti ini yang mengedukasi, menginformasikan ke masyarakat bahwa hal-hal semacam ini yang dipertontonkan ke publik, yang dikirim, di-share ke berbagai media, termasuk di-share ke nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar, itu tidak akan mempan. Nasabah sekarang sudah pintar, ya. Jadi hal seperti ini saya nyatakan hoax dan bohong. Jadi tidak akan mungkin bank menolak Anda membuka rekening baru karena Anda ada tunggakan, atau karena Anda tidak membayar pinjol, atau Anda mempunyai tunggakan banyak di pinjol sekalipun, Anda tidak akan pernah ditolak oleh bank atau perbankan untuk membuka rekening baru. Itu sangatlah berita yang bohong, itu sangatlah ancaman-ancaman yang tidak mendasar. Tangkap ya. Jadi semua yang dikatakan bahwa rekening bank tidak bisa dibuka, atau Anda tidak bisa membuka atau mendaftar rekening bank baru di suatu bank adalah kebohongan dan bohong alias hoax. Jadi Anda tidak usah termakan oleh isu seperti ini. Lalu ada lagi, Anda tidak bisa membuka atau membuat BPJS, Anda tidak bisa membuat asuransi-asuransi lainnya atau mendaftar asuransi-asuransi lainnya. Hello! BPJS atau asuransi lainnya itu adalah suatu bentuk proteksi untuk seseorang dengan cara kalian menyetorkan sejumlah uang, nominal uang sebagai premi untuk Anda bisa mendaftar dan mengikuti program-program yang berlangsung di asuransi seperti ini. Ini asuransi, ada asuransi kesehatan, ada BPJS. BPJS ya tentunya ini kesehatan, dan juga BPJS itu ada juga di ketenagakerjaan. Mungkin ini maksudnya adalah di asuransi yang kesehatannya ya. Anda tidak bisa mendaftarkan asuransi. Lucu gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir lucu. Karena lucunya seperti apa? Mereka tidak memikirkan kan bahwa asuransi itu memiliki marketing juga. Asuransi menawarkan produk-produknya, produk jasanya, produk-produk lainnya yang menarik, yang mungkin akan membuat nasabah, wah, saya tertarik nih, kalau saya masuk di asuransi ini, kesehatan saya terjamin. Kalau saya masuk di asuransi ini, semuanya diproteksi. Mulai dari saya sakit ini. Nah, seperti itu. Itulah promo yang digelar oleh para marketing asuransi ini agar nasabah atau calon nasabah bisa segera bergabung di asuransi tersebut. Nah, sekarang dari pihak pinjol yang mengaku dari aku laku ini mengancam Anda tidak bisa membuka atau membuat asuransi. Nah, ini kan konyol. Dasarnya juga dari mana gitu kan. Nanti lama-lama ini saya yakin nih kalau sudah sangat stresnya, sudah tidak bisa lagi berpikir secara logis, mereka akan bilangnya begini, Bapak dan Ibu, kalau Anda masih menunggak di kami,
Kalau Anda masih belum membayarkan pinjaman online, Anda tidak bisa belanja di pasar, Anda tidak bisa belanja di supermarket, Anda tidak bisa beli motor, terus aja semuanya disebut nanti, lama-lama disebut. Yang pasti nanti lama-lama namanya DC akan stres, lama-lama namanya DC akan stroke, karena nasabah sudah pada pinter nggak mau dibohongin. Ya teman-teman semua, saya mau respon kalian terhadap suatu bentuk ancaman ataupun teror yang bisa Anda lihat di handphone Anda. Anda bisa meresponi dengan bijak. Anda bisa meresponi semua bentuk ancaman tersebut, semua bentuk teror penagihan tersebut. Anda wajib meresponinya dengan benar ya. Jadi logika yang harus dikedepankan. Jangan memakai sesuatu yang tiba-tiba Anda ngeblank. Begitu Anda diancam, Anda nggak bisa buat rekening. Anda akan di blacklist NIK, Anda akan di blacklist KTP. Langsung puyeng Anda, langsung mabok. Jangan kayak gitu kawan-kawan ya. Justru yang harusnya mabok, yang harusnya stres, itu adalah DC-nya. Wih, nggak mempan nih nasabahnya. Udah ditakut-takutin seperti ini, nggak mempan juga nih. Aduh, stres gue. Gue gajian gimana ini? Gue nanti insentifnya gimana nih? Harusnya seperti itu. Harusnya dibalik. Kan saya udah bilang di video-video saya terdahulu, bahwa yang harus dibuat panik, yang harus dibuat stres itu bukan Anda. Anda sebenarnya ada di posisi yang safety. Sebagai nasabah, Anda ada di posisi yang safety. Safety, bagaimana safety-nya Pak Jamal? Enak aja kalau ngomong safety. Gua ditagih Pak, katanya kan, gua disebar data, safety. Ngomong aja enak Pak Jamal, katanya. Hey, safety bos. Safety-nya kenapa? Begini, Anda menunggak, Anda gagal bayar, Anda masih safety bos. Kenapa saya bilang masih safety? Anda posisinya gagal bayar, resikonya apa sih? Anda ditagih, abaikan. Anda berpuluh-puluh kali ditagih, Anda blokir dan langsung di-report. Anda ditelepon, Anda tinggal pasang aplikasi Truecaller. Terus apa lagi? Disebar data. Disebar data saya sudah ajarkan. Anda membuat status WA. Anda membuat postingan-postingan di media sosial Anda, di Facebook, di IG, dan sebagainya, bahwa data Anda sedang digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab alias mencuri data Anda, lalu data Anda tersebut dipergunakan untuk melakukan pinjaman online atas nama Anda tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mendapati hal-hal penagihan atas nama saya, pinjaman online kayak atau apapun pinjaman, Anda Bapak Ibu bisa mengabaikan pesan ini. Gampang kan? Mudah. Terus masalahnya di mana? Benar kan saya bilang kan? Anda nggak usah stres. Ya, Anda nggak usah ngeri. Karena apa? Yang harus stres dan ngeri itu sebenarnya DC-nya. Dengan Anda melakukan seperti itu, Anda membombardir seluruh media sosial Anda dengan kalimat-kalimat bahwa Anda tidak pernah melakukan pinjaman. Bahwa data Anda dipakai atau digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Lalu Anda juga mengabaikan segala macam bentuk WA. Lalu Anda juga mengabaikan segala bentuk macam telepon dengan memasang aplikasi-aplikasi tertentu seperti misalnya Truecaller untuk mengabaikan atau menolak atau mereject setiap teleponnya yang masuk. Yang stres siapa? Yang stres tentunya DC kan? Wah, ini gimana gua nggak ada celah lagi? Saya nggak ada celah lagi. Ini mati saya ini. Ini saya udah nggak bisa lagi gajian ini. Gara-gara ini nasabah. Kalau nasabahnya 1, kalau nasabahnya 2, 3, 10, 100, 1000, 2000, 4000. 1 juta nasabah melakukan hal seperti ini. Coba, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Semuanya stres. Divisi collection stres, divisi penagihan ya kalau Anda tahu collection itu. Lalu perusahaan pinjaunya juga stres. Pengurangan karyawan lah, tidak bisa bayar karyawan lah, akhirnya tutup. Nah, itulah yang saya bilang. Sebenarnya Anda adalah di atas angin. Anda adalah posisi yang paling safety. Tapi Anda tidak mengerti safety-nya seperti apa. Nah, inilah yang harus dibuka wawasannya. Anda sangat tepat sekali berada di channel ini, channel yang mengedukasi Anda, mengedukasi kalian, menginformasi kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan gagal bayar, hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman online di masa-masa kritis Anda tidak bisa melakukan pembayaran. Anda mampir ke channel ini, alhamdulillah, berarti Anda sudah tepat. Anda bisa beritakan ke rekan-rekan lainnya untuk mampir di channel saya ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian dalam situasi seperti ini ya, situasi gagal bayar. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, jelas, terang benderang, dan detail apa yang tadi saya jelaskan ya, apa yang tadi saya paparkan, bahwa tidak ada satupun pinjol, baik itu legal apalagi ilegal, yang bisa memblokir akses Anda untuk mendaftar rekening baru di bank. Tidak ada satupun pinjol,
baik legal, apalagi ilegal, yang bisa menggagalkan Anda untuk Anda bisa mendaftar asuransi apapun, baik swasta maupun BUMN. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun, saya tambahkan ya, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan seseorang yang ingin melamar pekerjaan karena terganjal oleh pinjaman online yang belum dibayarnya. Nah, terjawab sudah ya dari poin-poin tersebut bahwa sebenarnya mereka melakukan intimidasi teror seperti ini, menakut-nakuti Anda seperti ini hanyalah untuk agar Anda segera melakukan pembayaran angsuran di aplikasi mereka. Agar Anda segera menyelesaikan kewajibannya. Itu saja, yang lainnya tidak. Jadi Anda tuh hanya untuk dipaksa otak, pikiran, dipaksa stres, depresi, hanya untuk Anda segera membayar. Terserah, mereka tidak akan memikirkan Anda mau ngambil duit dari mana, Anda mau ngambil duit dari mana, Anda mau bayar uangnya dari mana, sumbernya dari apa, terserah. Mereka tidak akan mengerti dan mereka tidak akan mau tahu. Mereka taunya Anda bayar, mereka taunya Anda segera melangsungkan atau melakukan pembayaran. Sudah, itu aja cukup ya. Yang lainnya nggak ada lagi gitu kan. Itu saja teman-teman yang ingin saya bagikan. Semoga video kali ini mencerahkan kalian. Semoga terbuka wawasan, terbuka informasi bahwa apapun akan dilakukan oleh para DC pinjol ini agar Anda segera melakukan pembayaran dengan cara apapun. Mungkin nanti akan ada berita-berita yang lebih heboh lagi, ada informasi atau ancaman yang lebih heboh lagi, lebih menggelikan tentunya, lebih membuat kita ketawa. Tidak apa-apa kawan-kawan. Ya, anggap mereka melakukan hal seperti ini sama saja sih, mereka juga bekerja, mereka juga melakukan aktivitas. Itu adalah pekerjaan mereka, membuat serangkaian sesuatu kebohongan yang diciptakan, kebohongan baru yang diciptakan lagi, kebohongan baru lagi diciptakan. Itu adalah rangkaian mereka, strategi mereka untuk mereka agar dapat masuk targetnya, target kerjanya, agar target yang diberikan oleh perusahaan mereka agar tercapai. Itu aja sih, nggak ada yang lain ya. Kalian memaklumi sajalah. Mereka kan, ya sekali lagi saya bilang, mereka kan bekerja. Ada target dan tentu harus tercapai. Nah, sekarang juga, Anda juga kan sama. Harus memiliki strategi juga. Ketika melihat seperti ini, Anda sudah nonton video saya seperti ini, ya Anda cukup senyumin aja. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, saya sampai dengan saat ini masih tetap concern untuk memotivasi Anda semua. Saya ingin kalian bangkit dari keterpurukan saat situasi gagal bayar seperti ini. Situasi gagal bayar memang sangat sulit. Bagi beberapa orang belum tentu bisa secepat itu memulihkan kondisi dan keadaan jiwa, psikologis dan pikirannya. Mungkin mereka ada yang sifatnya melambat ya, ingin move on tapi melambat. Ada juga yang cepat, secepat itu. Baru menerima informasi atau video saya seperti ini, mereka langsung secepat kilat mempunyai semangat kembali untuk menapaki kehidupan, untuk berproduktivitas kembali. Ada juga yang lambat. Mereka takut, masih takut. Bahkan banyak sekali WA ke saya bilang, Pak, saya depresi, Pak, saya stres, saya pengen bunuh diri aja, Pak. Naudzubillah min dzalik, kawan-kawan. Anda stres, Anda depresi, hanya karena gara-gara Anda tidak bisa membayar pinjaman online. Hanya gara-gara Anda diteror seperti ini. Bagaimana dengan anak istri Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda, orang tua yang sudah membesarkan kamu, sudah melahirkan kalian? Anda hanya karena diintimidasi, diteror seperti ini, Anda mau meninggalkan mereka dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, dengan cara-cara yang sangat berdosa, mengakhiri hidup. Itu sesuatu yang tindakan konyol, kawan-kawan. Anda tidak menyayangi mereka. Anda tidak menyayangi bapak ibu kalian. Anda tidak menyayangi anak istri kalian. Hanya gara-gara seperti ini Anda menyerah. Hanya gara-gara seperti ini diteror Anda give up. Anda menyerah, Anda melambaikan tangan. Padahal sebenarnya Anda mempunyai jiwa yang kuat. Anda mempunyai pribadi yang kuat, pribadi yang strong untuk menghadapi hari demi hari. Hanya dengan hal-hal seperti ini Anda lemah, maka kehidupan kedepannya Anda akan lebih lemah lagi. Kuatkan teman-teman, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Perbanyak istighfar teman-teman, perbanyak. Insya Allah itu akan menenangkan jiwa Anda yang saat ini susah sekali untuk naik kembali. Menenangkan pikiran, semangat Anda kembali naik lagi. Insya Allah perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu akan membantu kalian ya. Itu janji Allah. Itu akan membantu kalian untuk kembali tenang, untuk kembali stabil. Karena dengan mengingat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Kholik yang mengatur hidup dan kehidupan kita, insya Allah ketenangan itu akan ada di antara kalian. Oke teman-teman semua, saya selalu mendoakan agar kalian selalu disehatkan dalam masa situasi sulit seperti ini, agar kalian Allah bukakan jalan-jalan yang terbaik, rezeki-rezeki Allah. Semoga Allah memberkahi kalian semua, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala aktivitas pekerjaan Anda, atas segala aktivitas berniaga dan berdagang Anda. Semoga Allah bukakan jalan yang terbaik, sehingga pintu-pintu rezeki akan Anda dapatkan. Rezeki dari Allah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.